Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan transformasi. Perkenalkan, nama saya Misbahul Hasan, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 25540113316. Saya mengajar di SD Integral Hidayatullah Probolinggo, Jawa Timur pada hari ini, hari Kamis, tanggal 5 Februari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan di kelas 4 dengan materi mengaji dan mengkaji surah At-Tin menggunakan model pembelajaran pendekatan teknologikal, pedagogikal, and content knowledge atau TPACK, serta didukung oleh pendekatan deep learning melalui aktivitas analisis dan penjelasan oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Baik, pertama-tama Ustadz mau mengecek kehadiran siswa di kelas 4. Hari ini ada yang tidak masuk? Baik, alhamdulillah kalau masuk semua. Semoga hari ini kita dapat mengikuti pelajaran sampai selesai dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ustadz minta ketua kelas untuk mimpin berdoa di depan. Silakan, ketua kelasnya maju. Sikap siap, siap bersedia. Sikap berdoa yang baik, aman diamankan pada kehidupan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, silakan kembali Mas Sultan. Semoga dengan doa yang kita panjatkan menjadikan pelajaran yang kita terima hari ini menjadi berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mengawali pelajaran, Ustadz ingin mengetes apakah kalian sudah siap untuk belajar, apakah sudah fokus atau pikirannya masih berpikir untuk bermain dan lain-lain. Baik, kita bermain permainan sebentar saja ya. Nanti Ustadz akan memberikan 3 clue kalian. Yang pertama batik, batuk, dan botak. Ya, kalau Ustadz bilang batik, kalian gini, pegang bajunya. Bisa pakai batik. Kemudian kalau Ustadz bilang batuk, kalian begini. Tanpa bersuara. Kemudian kalau Ustadz bilang botak, pegang kepalanya. Oke, paham? Coba dites. Batik, batuk, botak. Batik, batuk, botak. Batik, batuk, botak. Lebih cepat. Batik, batuk, botak. Batik, batuk, botak. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Oke. Batuk, botak, batik, batuk, botak, batik, batuk, botak, batik, batuk, batik. Lagi. Sekali lagi, harus konsentrasi. Ya, konsentrasi. Batik, batuk, botak, batik, batuk, botak, batik, batuk, batik. Nah, oke, baik ya. Alhamdulillah semuanya sudah mulai fokus. Baik, di pertemuan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang mengaji dan mengkaji surat At-Tin. Ya, anak-anak, hari ini sudah baca Al-Quran di rumah? Sudah. Baca surat apa?
Coba Ustaz tanya, Mbak Dela, di rumah baca surat apa? Surat Al-Mulk. Kapan bacanya? Setelah sholat subuh. Yang lain ada yang juga membaca di rumah? Coba Mas Yusuf. Tadi baca Quran apa enggak? Baca. Surat apa Mas Yusuf? An-Naziyat dan Abasa. Baik, semoga ya kita semuanya di sini dapat membiasakan diri untuk selalu istiqomah setiap harinya membaca Al-Quran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat At-Tin. Ya, tujuannya apa pelajaran hari ini? Pertama, kita atau kalian dapat mempraktekkan bacaan surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, dapat mempraktekkan hukum bacaan nun mati dan tanwin. Yang ketiga, dapat memahami isi kandungan dari surat At-Tin. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, pertama-tama kita simak dulu bersama-sama bacaan surat At-Tin yang sudah Ustadz siapkan. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Anak-anak kelas 4 sudah hafal bacaan surat At-Tin? Ya. Sudah benar bacaannya? Insya Allah sudah benar. Oke, kita sekarang akan sama-sama belajar membaca surat At-Tin dengan tartil. Barangkali mungkin bacaan kita masih ada yang keliru. Hukum bacaan nun mati dan tanwinnya, bacaan tajwidnya masih keliru. Nah, kita sekarang mencoba untuk memperbaiki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Him. Ni. Ya, bukan nil. Ustadz ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid din. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Perhatikan anak-anak ya. Wat
wattini wazzaitun. Bisa ditirukan ya. Wattini wazzaitun. Tun ya. Itu dibaca panjang. Ya, ada yang tahu hukum bacaan apa itu? Bacaan mad arid lis sukun. Ya. Hukum bacaan mad arid lis sukun. Cara membacanya dibaca panjang. Ya, jangan dibaca wattini wazzaitun. Meskipun kita mau mencoba untuk membaca cepat, panjang pendek dan tajwidnya harus tetap benar. Wattini wazzaitun. Tetap panjang meskipun kita nada cepat. Ahsani taqwim. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di atas ya, lafal insana itu berwarna hijau. Ya, berwarna hijau. Karena ada nun mati bertemu dengan huruf sin. Nun mati bertemu sin itu dibaca apa namanya? Samar. Atau hukum bacaannya apa? Ikhfa. Ada yang tahu ikhfa itu hurufnya ada berapa? Ada 15. Coba hurufnya apa saja? Ta, jim. Apabila ada nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa, maka tidak boleh dibaca jelas. Cara membacanya berdengung. Karena masih banyak kita menemui orang yang mengaji, misal ketika bulan puasa, tadarus, ya, di masjid-masjid, banyak masih yang membacanya itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Atau ada imam yang bacanya juga seperti itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Seharusnya bacaan yang benar adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, seperti itu. Jadi insana. Coba ditirukan bersama-sama. Insana. Bukan insana. Kalau itu hanya ditahan, tapi tidak samar. Ini bacanya samar. Insana. Coba Mbak Zizi. Insana. Mbak Ocha. Reina. Alia. Bersama-sama. Bagus seperti itu ya. Paham bacaan ikhfa? Baik, kita lanjut. Nah, kalau tadi bacaan ikhfa, kita di sini menemukan lagi hukum bacaan yang lain. Nah, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Ada 6 huruf. Ada yang tahu hukum bacaan apa kalau seperti ini? Idhar. Bacaan idhar itu cara membacanya bagaimana? Dibaca jelas. Ya, dibaca jelas. Contohnya ada di ayat ke-6 surat At-Tin. Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ustaz terlebih dahulu kalian mengikuti. Ajrun ghairu mamnun. Ustaz tunjuk ya, Mas Ibrahim. Coba. Ajrun ghairu mamnun. Bukan khair. Ghair. Ajrun ghair. Ulangi lagi. Ajrun ghairu mamnun. Mas Alfa.
Mas Dafa. Selanjutnya Ustadz akan menjelaskan tentang isi kandungan dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Diperhatikan baik-baik. Ya. Ayat pertama, Wattini wazzaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ya. Pada ayat pertama ini Allah bersumpah dengan menggunakan buah. Buah apa itu? Buah tin dan buah zaitun. Ya. Ada makna kenapa Allah itu memakai buah tin dan buah zaitun. Kenapa tidak memakai buah yang lain? Buah nanas misalnya, buah salak. Ya, kenapa? Ya, karena buah tin dan buah zaitun memiliki keutamaan tersendiri. Ya. Buah tin dan buah zaitun itu dijadikan sumpah oleh Allah. Pertama, hikmahnya adalah buah tin dan buah zaitun memiliki berbagai macam manfaat. Ya, minyak zaitun, buah tin bisa kita konsumsi, rasanya manis. Ya, kemudian buahnya kaya akan gizi. Ya, gizi. Banyak gizinya. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa buah tin dan buah zaitun sangat spesial. Kemudian di ayat kedua, wa turi sinin. Artinya, dan demi Bukit Sinai atau Gunung Sinai. Ya. Gunung Sinai itu ada yang tahu tempatnya Nabi siapa? Nabi Musa. Iya, tempatnya Nabi Musa. Terjadi peristiwa apa di Gunung Sinai? Nabi Muhammad. Iya, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab. Iya, tempatnya adalah di Gunung Sinai, tempat yang suci. Ya, kalau Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro. Nah, ini kenapa Bukit Sinai disebutkan oleh Allah di Al-Quran. Kemudian ayat ketiga, ya, Allah juga bersumpah ya, dengan negeri yang aman. Ya, ayatnya saya bacakan dulu. Wahadal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ya, Allah bersumpah dengan kota Mekah. Di mana kita tahu sendiri kota Mekah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad. Ya. Kemudian pusat beribadahnya umat Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai hari sekarang, hari ini. Ya, dan seterusnya. Kota Mekah akan menjadi tempat pusat ibadah haji dan umroh. Ya. Dan ayat ini menerangkan bahwa kota Mekah adalah negeri yang aman. Karena di kota Mekah kita tidak bisa sembarangan berburu. Tidak bisa sembarangan menebang pohon. Tidak bisa sembarangan berkata-kata. Ya, banyak cerita orang yang haji atau umroh, omongannya itu menjadi kenyataan. Dia mengeluh sakit, nanti sakit beneran. Ya, itu. Ya, kota Mekah. Kemudian kota Mekah juga disebutkan oleh Allah, oleh Nabi, bahwa Dajjal nanti tidak akan bisa masuk ke kota Mekah. Artinya apa? Kota Mekah ini aman, dilindungi oleh malaikat. Ya. Kemudian kita lanjut ke ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, ya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau sudah Allah berkata sungguh, berarti itu sudah tidak main-main. Sungguh ini, gitu. Benar-benar, ya. Allah menegaskan kalau apa yang Allah sampaikan itu benar. Padahal Allah tanpa dijelaskan pun sudah benar, maha benar. Tapi ini Allah juga menegaskan ya, bahwa ini penting. Ya, yang sering dilupakan oleh manusia ini penting. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Dan sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ya, manusia Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk dengan mata lengkap ada 2, kemudian tangan ada 2, berfungsi, fleksibel tangan ini. Ya, coba kita lihat sapi, bisa enggak dia pegang rumput gini? Ya, bisa, ya. Atau kita lihat penyu misalnya, punya kaki, meskipun kakinya 4, jalannya lambat. Bahkan ada yang nggak punya kaki, ular, ya jalannya melewat gitu ya, melata. Ya, banyak lagi ciptaan Allah yang lain. Ya, tapi yang paling sempurna, yang paling baik ciptaannya Allah, yang paling baik bentuknya adalah manusia. Ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Paham. Oke, baik. Kalau sudah paham, di sini Ustadz punya lembar kerja kelompok ya. Ini Ustadz akan bagikan ke masing-masing kelompok. Kelompoknya sudah Ustadz bagi, kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Oke. Nah, jadi di sini Ustadz punya lembar kerja yang harus kalian isi ya. Di sini nomor 1 ya. Kalian tugasnya menempel gambar, kemudian menyusun ayat dan mengartikan, terjemahannya ditulis. Kemudian nomor 2, tugas kalian adalah mencari hukum bacaan nun mati dan tanwin dalam surat At-Tin. Silakan kalian buka Qur'annya nanti, boleh lihat di Qur'an, cari ya. Kalian menjadi detektif, mencari siapa? Mencari nun mati dan tanwin, dicari itu idhar mana ya, ikhfa mana, cari sampai ketemu ya. Kemudian kalau sudah ketemu ditulis dan ayatnya juga ditulis. Tidak perlu ditulis lengkap ayatnya, tapi potongan saja ya, seperti ajrun ghairu. Nah itu saja, tidak usah lengkap-lengkap ya, tidak usah terlalu panjang ya. Kemudian nomor 3 ya, ada 3 tugasnya. Tugas kalian nomor 3 adalah memasangkan ayat dan terjemahannya, memakai garis, nanti di garis yang rapi ya, dikerjakan berkelompok. Nah, gambarnya, gambar dan potongan ayatnya ada di sini. Ustadz meletakkan gambar, potongan gambar secara acak di sini. Ya. Gambarnya sesuai dengan makna dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Ya, kalian lihat gambarnya. Oh, ini gambarnya sesuai dengan ayat At-Tin yang keberapa? Misal cocok dengan yang kelima. Maka kalian cari ayat, potongan ayat kelima itu di sini, cari, kemudian tempel di bawahnya. Ya, karena isinya di sini satu gambar, tapi potongan ayatnya lengkap, potongan ayatnya banyak. Nah, tugasnya kalian mencocokkan antara gambar dan mencari potongan ayatnya. Ya. Kemudian ditempel dan mencari terjemahannya juga ditulis. Mengerti? Oke, satu lagi. Paham? Mengerti? Oke. Kalau sudah paham, sudah mengerti, Ustadz bagikan sekarang. Ya. Nih kelompok 1, yang dibuka dulu, biar kita bareng-bareng nanti bukanya. Ya. Jangan dibuka sebelum Ustadz instruksikan ya. Jangan dibuka dulu. Nah, nih. Kan. Oke. Ini lemnya. Silakan dibuka. Hati-hati jangan sampai rusak ayatnya. Itu gambar apa itu? Silakan dicari ayatnya. Oke, dapat gambar apa ini? Buah tin dan buah zaitun. Ayat keberapa itu? 1. Oke, silakan dicari ayatnya, kemudian ditempel dan tulis terjemahannya. Oke. Ditempel dua-duanya.
Baik, kalau sudah semua ya, sekarang kita akan meminta satu kelompok ya, tiap kelompok maju untuk menyampaikan apa yang mereka pahami dalam pekerjaannya ya. Baik, kelompoknya Mbak Alia ya, di sini mendapatkan gambar manusia. Yang lain mohon diperhatikan, mendapatkan gambar manusia. Ya, manusia berhubungan dengan ayat keberapa dalam surat At-Tin? Ayat ke-4. Maksud dari ayat ke-4 itu apa sebenarnya? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan adanya dua tangan, dua kaki, dua mata, dua telinga dan bisa berbicara dengan jelas. Oke ya, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dengan tangan yang lengkap, kaki yang lengkap, kemudian bisa berbicara dengan jelas ya. Itu maksud dari ayat keempat menurut kelompoknya Mbak Alia. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Alia. Nah, silakan kembali ke tempat. Maksud dari ayat ketiga itu seperti apa sebenarnya? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Mas Sultan silakan. Ayat ketiga kan di kota Mekah. Mm-mm. Kota Mekah itu dilarang berburu dan tidak boleh menebang pohon dan kota Mekah juga dilindungi oleh para malaikat. Iya, kota Mekah dilindungi oleh para malaikat sehingga dijamin keamanannya dan disebutkan oleh Allah sebagai negeri yang aman. Baik, terima kasih kelompoknya Mas Sultan. Tepuk tangan. Artinya? Demi? Iya. Coba ada yang bisa menjelaskan makna dari ayat pertama? Oke, monggo Mbak Dela. Buah tin dan buah zaitun itu kaya akan gizi dan manfaatnya. Ya. Buah tin dan buah zaitun disebutkan oleh Allah di surat At-Tin karena buah ini memiliki manfaat dan gizi yang sangat banyak. Baik, terima kasih kelompoknya Mbak Oci. Tepuk tangan. Silakan boleh kembali. Kelompoknya Mas Dofron mendapatkan gambar Gunung Sinai. Gunung Sinai. Ya. Gunung Sinai disebutkan dalam surat At-Tin ayat keberapa Mas Dofron? Ayat ke-2. Oke. Coba dibaca ayat kedua bersama-sama. Ya. Ada yang bisa menjelaskan makna dari Waturi Sinin dan demi Bukit Sinai? Coba Mas Dofron jelaskan. Karena Bukit Sinai adalah tempat yang suci, karena Nabi Musa menerima wahyu dari Allah sebuah kitab Taurat. Iya, Bukit Sinai adalah tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat. Bukit Sinai ya disebutkan oleh Allah. Oke. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Dofron. Silakan kembali. Sebelum Ustadz akhiri, Ustadz ingin menyampaikan kesimpulan dari yang sudah Ustadz jelaskan dari awal materi sampai barusan sudah mengerjakan tugas ya. Ustadz jelaskan ya, Ustadz beri kesimpulan sekarang ya. Kesimpulannya dari surat At-Tin ini adalah pertama Allah itu bersumpah ya, bersumpah untuk menegaskan, bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Ya, Ustadz sudah jelaskan buah tin itu apa, buah zaitun ya, kaya akan manfaat. Kemudian bersumpah dengan Bukit Sinai, tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat. Kemudian bersumpah atas nama kota Mekah yang aman, yang dijamin keamanannya dan dijaga oleh malaikat, tempat kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menegaskan bahwa manusia ini sudah Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Maka kita harus bersyukur dengan tubuh yang Allah kasih. Kita harus bersyukur. Bersyukur dengan cara menggunakan apa yang Allah berikan untuk kebaikan. Kita tidak boleh
memakai apa yang sudah Allah kasih ini untuk kejahatan. Punya badan yang kuat, badan yang hebat, kemudian digunakan untuk menindas yang lemah, itu tidak boleh ya. Kita kalau punya kekuatan, maka gunakan untuk membantu yang lemah ya. Kita kalau punya tubuh yang bagus, maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh menghina ya. Karena di ayat surat At-Tin itu dijelaskan juga bahwa tubuh yang sempurna ini nanti akan dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya, dikembalikan ke neraka kalau kita tidak amanah dalam menerima pemberian dari Allah. Kalau kita gunakan untuk yang tidak baik, nanti tempatnya tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Nanti Allah akan memberikan pahala yang tidak putus-putus, dan kita harus berhati-hati ketika di dunia, karena setiap amal perbuatan kita akan ditanya di pengadilan akhirat. Hakimnya siapa? Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Iya, Allah yang paling adil. Makanya hati-hati. Baik, demikian yang dapat Ustadz sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin untuk membaca doa kafaratul majelis. Disiapkan dulu. Sikap siap, tidak bersedia. Sikap berdoa yang baik, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kembali ke tempat. Ustadz ucapkan terima kasih. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.